Info dulu ya, ini suaranya Roy Panji sedang diwawancarai oleh Kompas TV. Sudah detail. Oke, itu memang memang tampak ya, tapi sebenarnya tidak Ya. merupakan hasil yang identik. Jadi mengidentifikasi sesuatu apa yang itu disebut sebagai ijazah, tetapi kan bukan menguji otentifikasi. Jadi artinya kita tidak menguji itu otentik atau tidak. Apalagi yang paling penting itu yang ditunggu adalah bentuk dari ijazahnya seperti apa gitu ya kan. Sayangnya kan belum tidak ditampilkan gitu. Malah yang ada di belakang dari Pak Didim kemarin kan bukan ijazah yang dipertanyakan gitu, malah itu kayak cuma kayak fotokopi saja yang ditampilkan. Jadi ini yang tidak menjawab sebenarnya. Kalau saja ijazah itu ditampilkan clear gitu, bahkan mungkin Oke, Mas Roy Suryo berarti memang yang Anda minta sekarang paling tidak tunjukkan yang asli, karena yang kemarin ditunjukkan di layar belakang Barreskrim hanya salinannya. Saya ke Mas Rifai lagi. Tadi kan Anda bilang ada privasi di situ, tapi kan di mana-mana sudah tersebar nih soal kopiannya, kemudian datanya juga sudah tersebar. Kemudian apalagi yang dijaga, Pak Rifai, kalau misalnya sudah tersebar datanya sebenarnya? Ya, kembali lagi kami tidak melihat ada satu urgensi kenapa harus ditunjukkan. Ya, karena kembali lagi dari perjalanan kasus ini, bahkan kami menduga kalau ditunjukkan pun menimbulkan persoalan baru, ya, tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, bagaimana pihak UGM sendiri sudah mengklarifikasi, ijazahnya ditunjukkan di layar besar, para alumni juga menunjukkan ijazahnya, kan tidak selesai gitu, terus dicari persoalannya gitu ya. Nanti kalau ditunjukkan lagi aslinya, wah diributkan lagi, kenapa ada bercak ini bercak itu misalnya ya gitu ya. Akhirnya tidak berhenti. Dan terus kedua juga ini buat masyarakat ya, misalnya saya perumpamaan ini uang, saya tunjukkan, kan tidak mungkin bisa ditentukan apakah ini uang ini palsu atau asli. Hanya sekedar melihat kasat mata. Bagaimana mengujinya? Dibawa ke laboratorium forensik. Jadi ditunjukkan pun juga tidak bisa menunjukkan otentifikasinya dengan bahasa istilah barunya Mas Suryo nih. Ditunjukkan otentifikasi. Menurut saya tidak gitu. Ada kasat mata justru lebih lemah dibanding laboratorium ya. Oke ya, jadi memang Roy Panji ini memang menurut saya punya hidden agenda kok. Lah ya, punya hidden agenda dengan menggunakan pintu masuk ijazahnya, isu ijazahnya Pak Jokowi. Kalau sekali lagi tujuannya memang hanya sekedar memastikan ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau bukan, Pak Jokowi itu alumni UGM beneran atau bukan, cukup hanya dengan pernyataan resminya pihak UGM itu sudah cukup, tanpa perlu pernyataan dan bukti-bukti yang lain manapun. Kalau orang waras, kalau orang normal tidak punya hidden agenda politik apapun, cukup, sudah cukup itu. Apalagi Roy Suryo kan juga alumni UGM. Lah ya, dia alumni UGM S2 walaupun jurusannya bukan tentang telematika tapi ngaku pakar telepansika, gimana maksudnya? Harusnya paham itu, anak SMP pun tahu. Lah iya. Makanya saya sepakat itu. Saya sepakat. Tidak perlu ditunjukkan. Kalau Roy Suryo ingin bentuk fisiknya, ya, Roy Suryo ingin bentuk fisiknya dalam waktu dekat ini, sebelum nanti di Polda, seandainya di Polda nanti ada session penunjukan, atau setidaknya ketika jalur hukum ini berlanjut sampai ke pengadilan, sebelum melihat di pengadilan, Roy Panji bisa datang ke Barreskrim kok. Lah ya, kan ini kan proses ini kan sudah bergulir di jalur hukum. Tidak bisa siapapun semena-mena serta-merta melihat secara fisik Pak Jokowi nunjukin itu siapa. Roy Suryo CS datang saja ke Barreskrim Mabes Polri. Di sana kan pasti ada file ijazah aslinya Pak Jokowi. Nah ya, dalam bentuk foto misalkan, atau scan atau apapun itu. Persoalannya Barreskrim Mabes Polri mengizinkan apa enggak, itu urusan lain. Kalau Barreskrim Mabes Polri tidak mengizinkan, ya sudah, jangan maksa. Karena ini sedang ditangani di jalur hukum. Ada prosedurnya, ada jalurnya, ada
mana boleh, mana tidak. Pihak mana yang boleh melihat sesuatu, pihak mana yang boleh, yang tidak boleh. Gitu. Kan itu. Jangan desak-desak ke Pak Jokowi dan lain sebagainya. Pak Jokowi sudah memasrahkan kasus ini di jalur hukum di Polda Metro Jaya. Maka kalau Roy Suryo CS ingin melihat bentuk fisik ijazahnya Pak Jokowi, ya datang ke Polda Metro atau ke Barreskrim Mabes Polri. Yang lebih tepat menurut saya ke Barreskrim Mabes Polri yang telah menyelidiki ijazahnya Pak Jokowi dari A sampai Z sehingga kemudian mengumumkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu identik atau asli. Silakan datang, Roy, jangan hanya ngomong. Jangan hanya ngomong di media, di televisi. Kamu datang, minta waktu ke Barreskrim Mabes Polri dengan perihal judul ingin melihat secara fisik ijazahnya Pak Jokowi yang disampaikan di Barreskrim Mabes Polri. Itu baru jalur yang benar. Karena ini Anda akan melaporkan ke Barreskrim. Silakan Anda ke Barreskrim datang, minta ke Barreskrim agar diperlihatkan ijazah Pak Jokowi yang asli seperti apa. Nah tentu sekarang kan sudah diambil oleh Pak Jokowi, kan ada gambarnya, ada fotonya, pasti ada videonya. Silakan Anda ke Barreskrim. Nah persoalannya tadi apakah Barreskrim mengizinkan atau tidak itu urusan lain yang harus Anda taati, harus Anda patuhi. Kalau Barreskrim misalkan tidak mengizinkan dengan alasan hukum, Roy CS melihatnya, ya sudah patuhi. Kalau Barreskrim aja melarang, tidak mengizinkan, apalagi Pak Jokowi kan begitu, karena ini sudah bergulir di jalur hukum. Kamu tahu nggak panci yang kayak gini-gini, tempiling dasi kowe. Apa dikira kita semua bodoh apa? Sesimpel itu, sesederhana itu, tunjuk aja aslinya selesai. Selesai dapur pun jeblok. Ya kalau kamu percaya kalau tunjukin ini aslinya kayak gini, lalu pernyataan resmi UGM aja kamu nggak percaya kok. Pernyataan Barreskrim Mabes Polri yang sudah 2 bulan meneliti itu, kamu nggak percaya kok. Jangankan hanya melihat bentuk fisiknya, kamu mau percaya dari sisi mana? Landasan berpikir apa? Alasan akal apa yang membuat kamu percaya hanya melihat selembar kertas yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi? Lu ki utek lengop ya kayak gitu. Kalau utek waras bukan utek lengop, harusnya dengan pernyataan resmi kampus UGM itu sudah cukup. Apalagi kemudian dikuatkan dengan testimoni kesaksian teman-teman seangkatannya Pak Jokowi. Dikuatkan dengan pernyataan resmi Barreskrim Mabes Polri yang baru saja mengumumkan. Itu saja otakmu tidak mau percaya. Kalau bukan otak lengop, otak boleng, ya nggak mungkin kayak gitu itu. Kalau otak waras, otak encer pasti percaya. Selesai ya udah, berarti ijazahnya Pak Jokowi asli. Saya percaya karena sudah ada pernyataan resmi dari lembaga-lembaga yang punya otoritas terkait hal itu. Mohon maaf Pak Jokowi, selama ini saya telah menuduh Anda ijazahnya Pak Jokowi. Mohon maaf sekali lagi, selama ini telah mencemarkan nama baik Pak Jokowi dengan menuduh ijazahnya tidak asli. Itu baru laki-laki yang otaknya bener waras. Nah, karena ini sudah kadung dilaporkan oleh Pak Jokowi kehabisan kesabaran, dilecehkan, dihinakan oleh kalian semua, ya tinggal nunggu kebaikan hati Pak Jokowi. Setidaknya kalau sampean minta maaf, ya seperti tadi itu saya sampaikan, nanti vonis hakim setidaknya tidak terlalu berat sebagaimana yang akan dituntutkan oleh jaksa pada pengadilan nanti, Mas. Tapi karena cangkemnya sampean kayak gini-gini, merasa terus benar, tidak mau percaya dengan lembaga-lembaga hukum kita, ya tunggu saja saatnya. Nanti kalau divonis 15 tahun penjara ya jangan nangis kamu ya. Itu aja. Cocok kayak gini, satu Roy Panci itu memang tidak cukup banyak dengan narasi-narasi yang benar. Tidak cukup banyak dengan pernyataan-pernyataan resmi dari lembaga kita. Mungkin butuh pernyataan kepelantangan nih, tempiling cangkemin mungkin percaya gitu. Kesuh, tangi turu nyetel TV, YouTube isinya pola cangkeme Roy Suryo lagi menggap maning. Kemudian yang terakhir, saya itu tidak habis pikir dengan Roy Panci yang katanya pakar ini. Dia mengatakan bahwa ini bukan hasil akhir, nunggu keputusan pengadilan nanti. Keputusan pengadilan nunggu ingkrah gitu. Ini saya nggak habis pikir loh.
ternyata ini orang tidak paham jalur hukum. Tidak paham jalur hukum. Dia mengatakan keputusan Bareskrim Mabes Polri kemarin bukan hasil akhir, bukan final, tunggu keputusan hakim. Iya, yang kamu maksud pengadilan itu pengadilan yang mana, Roy? Pengadilan yang mana? Apakah kamu masih berpikir bahwa kasusmu ini yang kamu laporkan ke Bareskrim Mabes Polri ini tentang Pak Jokowi kamu tuduh ijazahnya palsu? Kamu berpikir akan berlanjut gitu? Akan berlanjut, akan ke pengadilan yang di jalur Bareskrim Mabes Polri. Kalau kamu berpikir begitu, memang kamu betul-betul lengop, nggak paham jalur hukum. Dengan Bareskrim Mabes Polri kemarin sudah ceto welo-welo gamblang mengumumkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah asli atau identik bahasa hukumnya, maka kemudian Bareskrim Mabes Polri menghentikan kasus ini, menghentikan apa yang kamu laporkan, ditutup karena tidak cukup bukti unsur pidananya. Unsur pidananya apa? Yaitu tadi, ijazahnya Pak Jokowi asli, bukan palsu sebagaimana yang kamu tuduhkan. Tidak ada unsur pidana dari Pak Jokowi memalsukan ijazah. Makanya kemudian kasusnya ditutup, SP3 dihentikan. Jadi tidak mungkin akan melaju ke jenjang berikutnya, ke kejaksaan dan sampai di sidang di pengadilan. Yang kamu harapkan itu mimpi, artinya kamu tuh nggak paham jalur hukum. Oh sore, masa nggak tahu ini? Kalau nggak tahu, kamu jangan orang otaknya orang waras temenan gue. Katanya pakar, banyak orang tertipu dengan cangkemmu itu. Nah, kalaupun kemudian kasus ijazah ini melaju ke pengadilan adalah lewat jalur pelaporannya Pak Jokowi yang di Polda Metro Jaya. Kalau ini ya akan berlanjut. Mudah-mudahan Pak Jokowi tidak mencabut laporannya di Polda Metro. Sekali lagi Pak, kita semua bermohon Pak Jokowi tidak mencabut laporan panjenengan di Polda Metro Jaya yang melaporkan Roy Panji CS ini dengan pasal pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE dan lain sebagainya. Jangan dicabut, karena kita akan kecewa kalau itu dicabut. Nah, kalaupun ini melaju, diteruskan nanti ke jenjang pengadilan yang dari pintu Polda Metro Jaya. Pasalnya adalah pasal pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE untuk mengadili sampean semua Roy Panji, bukan untuk mengadili ijazahnya Pak Jokowi. Jadi yang nanti akan diulek-ulek, yang akan ditanyakan tentang bukti-bukti sampean Roy Panji atas penghinaan, pelecehan, dan pencemaran nama baik kepada Pak Jokowi. Jadi kamu jangan bermimpi nanti berdebat persoalan ijazah di pengadilan yang akan dilaksanakan di jalur Polda Metro ini. Ya, kamu jangan terjebak dengan pikiran otakmu yang nggak waras itu menurut saya. Kalau kamu berpikir seperti itu, kamu nanti akan kecele, kamu kaget, kamu berharap akan ngudal-ngudal ini bukti forensik tentang kepalsuan ijazahnya Pak Jokowi di pengadilan juga dibuang oleh hakim, malah nggak berlaku buat apa? Lah iya, bukan itu kasusnya. Kamu dilaporkan pencemaran nama baik oleh Pak Jokowi. Jadi pertahankan argumentasimu bahwa kamu tidak mencemarkan nama baiknya Pak Jokowi. Itu. Ya. Pak, jadi emosi loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.